Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke bidang apa ya? Sudah ada 18, 19, termasuk saya berarti 20. Kurang berapa ini? Berapa ya? Sing kelas A? 20. 23, Pak. 23 berarti kurang 4. Iya, kurang 4. Oke, kelas A, mohon maaf. Sebenarnya tadi di WA Bu Rustika juga mendadak juga sih pas habis kuliah tadi pagi di WA lagi diminta untuk mengisi pada siang hari ini pagi. Nah, untuk ganti Bu Rustika seperti yang saya katakan di WA, kemungkinan kalau nggak Kamis, Jumat. Kemungkinan. Ya, oke. Nah, untuk materi pada siang hari ini, jadi kita masuk ke materi kedua. Setelah materi tadi, mana sih? Oke. Sebelumnya, karena ini berkelas A yang belum berkenalan ya, ya kita kenalan dulu. Tapi kalau tadi kayak tadi sing itu nama apa namanya alamat terlalu lama sebenarnya sih. Tapi sebentar. Dua tiga. Dua tiga. Untuk oke, sesuai peraturan, no sembunyi-sembunyi. Semua wajahnya harus terlihat. Nah, sebagus apapun, sejelek apapun, secantik apapun harus terlihat. Ya. Oke. Belum ya, Mbak? Coba. Mas Arvin, mana Mas Arvin kok belum terlihat? Sipin, Mas Rijal, oke. Mbak Zaroh, Mas Bintang. Mas Bintang belum ada. Oke. Mbak Anissa. Oke. Bentar. Google Forms. Satu kemudian simpan. Oke, chatnya di mana ya? Chat. Oh, saya kirim di oh ya, ada chat. Chat. Oke. Di chat sudah saya bagikan absensi di Google Form. Silakan diisi. Ya,
Silahkan diisi. Oke, saya kasih waktu berapa menit? 10 menit. Silahkan diisi. Ada nomornya. Yes, saya berikan dari data saja sesuai dengan apa namanya yang masuk. Mbak Salma Azizah. Mana Ya, Mbak Pak. Salma itu? Mana nih mukanya nih Mbak Salma? Mbak Salma, mana sih Mbak Salma? Mbak Saya, Salma. Pak. Oh iya Mbak Salma Azizah, Insya Allah. 8 Mbak Salma Azizah. Sekolah dari mana Mbak Salma? Sekolahnya asal sekolah? Asal sekolahnya dari SMK Fathahilah Cilengsi Bogor, Pak. SMK Fathahilah SMK Fathahilah Cilengsi Bogor. Cilengsi ya. Bogor. Iya. Wow. Tahu PNJ dari mana ini? Tahu banget. Dari itu, Pak, dari searching di internet. Oh, searching apanya? Websitenya atau searching apa? Searching apa ya, politeknik yang ikut di SNMPN, Pak. Oh, oke. Internet yang ikut SNMPT. Oke. Oke, rumahnya ini kepada rumahnya ya. Kemudian yang masuk lagi siapa ini? Mas Arvin. Mana Mas Arvin ini? Mas Arvin. Mana Mas Arvin mukanya? Mas Arvin. Mas Arvin. Main yuk Mas Arvin. Mas Arvin? Mana ya? Oh iya, Mas Arvin itu background-nya kok keren teman sih Mas. Oke. Mas Arvin dari mana sekolahnya? Dari SMA 2. SMA 2 Prasawi. Iya. Tahu PNJ dari mana? Dekat rumahnya. Oh, dekat rumah. Dekat Oke, rumah. Oke, sembari saya nyatet ini ya, soalnya buat data. Oke, Mas Arvin sudah, kemudian Mas, keren ini. Stanley Reynaldo Gracius. Nomor berapa Mas absennya Mas? Nomor 16. Oke, Mas Stanley. Mas Stanley itu dari mana sekolahnya? SMK Banyumas. Wow. Kenapa kok ambil di sini Mas? Kenapa nggak di Banyumas saja? Oh, TKJ-nya. Tahu PNJ dari mana? Terus? SPM. Oke, next. Sebentar. Kemudian iki sopo iki? Mbak apa masih? Oni Pradini Sapudin. Adik Pak, adik. Oh, Pak Mas Oni ya. Lagi ya. Absennya 16 iki. Mas Tenti salah sih. Tadi saya yang salah, Pak. Oh. Ada yang keluar tadi. Iya, Mas. Mahasiswanya. Mas Oni absen berapa? 15. 15. Dari mana ini? Sekolahnya? Sekolahnya dari SMKN 1 Banjar. SMK 1? Banjar. Banjar. Ya. Banjar itu yang Kalimantan bukan ya? Bukan ya? Bukan. Mana? Banjar itu mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Tahu PNJ dari mana? Dari guru BK direkomendasikan. Oh, guru BK. Ya. Sampai sana guru BK. Guru BK-nya tahu PNJ dari mana? Betul. Oke. Rekomendasi guru BK ya. Oke, lanjut. Mbak Nurul Anissa. Hadir, Pak.
Nurul Anissa masih? Mana ya? Saya. Masih. Masih. Nurul Anissa. Saya, Pak. Oh iya, siap. Ini Nah. paling bawah sendiri. Kalau saya paling kiri kanan dan bawah. Sekolahnya dari mana, Mbak? Dari SMK 1 Cilacap. Oke. Tahu PNJ dari mana? Sering lewat sih, Pak. Dekat sama rumah. Dekat rumah. Oke. Kemudian lagi siapa iki? Mas ya, Mas Aula Rizal Al Mumtaz. Wes Mumtaz lah. Mumtaz. Hadir, Pak. Mumtaz, Mas Mumtaz. Nih. Absen? Absennya absen 20, Pak. Absen 20? Iya, itu belum saya ganti tadi. Oke, asalnya sekolah dari? SMA 1 Cilacap. SMA 1 Cilacap, tapi kan nggak nyasar ke PNC, Mas. Enggak lah, Pak. Aduh, harusnya ya SMK oke lah, maksudnya karena masih itu SMA ya. SMA itu Iya, Pak. universitas. Kenapa kok pilih PNC? Waktu itu dapatnya PNC, Pak. Waktu itu sempat perubahan tapi nggak dapat. Oh, pilihan kedua ya. Nggak terima. Iya. Oke, tahu PNC dari mana? Ya karena di Cilacap sih, Pak. Iya, dekat rumah ya. Iya. Oke, next berikutnya Iya, Pak. Mbak Nuri Fajriani. Mbak Nuri, mana Mbak Nuri? Mbak Nuri. Hadir, Pak. Oke, bengongnya. Oh, pakai HP ya? Oke, Mbak Nuri, dari mana Mbak Nuri? Sekolahnya? Putus-putus. Wah, putus-putus. Apanya yang putus-putus? Suaranya? Iya. Mbak Nuri dari mana? Sekolahnya? Sekolah. SMK 1 Kebumen, Pak. SMK 1 Kebumen. Masya Allah. SMK 1 Kebumen. Kenapa kok nyasar ke sini, Mbak? Kok tahu dari PNC dari mana? Rekomendasi dari saudara, Pak. Rekomendasi saudara. Apa saudaranya di PNC? Iya, Pak. Lulusan tahun ini. Lulusan tahun ini, berarti baru aja ya? Kemarin toh? Tahun kemarin toh? Iya. Oh, dari jurusan apa? Informatika juga. Oh. Yes. Kemudian Mbak Bintang Cahyi Atola ya? Mana lagi Mbak Bintang? Hadir, Pak. Oh, Mas Bintang toh, Masya Allah. Cahyo toh? Oh, Bintang Cahyo. Iya, Pak. Mohon maaf. Mungkin typo, Pak, pas waktu nulis. Oke, absen berapa, Mas? 19, Pak. Jam 11. Bintang Cahyo. Oke, Mas Bintang. Tahu sekolahnya dari mana? Awalnya dari internet, terus dikasih tahu sama saudara katanya juga bagus. Ya, oke. Sekolahnya Mas yang tanya. Oh, sekolah astagfirullahaladzim. Nggak kedengeran, Pak, soalnya motornya berisik. Oh di ya. pinggir jalan. Kalau sekolah SMA Negeri 7 Tambun Selatan, Pak. Bukan Negeri 7. Tambun itu. Iya. Bekasi. Wow, jauh-jauh ke sini dari internet. Oke. Mbak Zaroh Khairunisa. Zahroh apa Zaroh ini? Nah ini. Sarah, Pak. Zaroh ya. Betul ya. Absen berapa, Mbak? Iya. Absen 6. Zaroh Khairunisa. Dari sekolahnya dari mana? Dari SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang, Pak. SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Barang. Oh. Tahu PNJ dari mana? Dari teman, Pak. Dari teman. Teman di sini juga? Iya. Enggak. Mas,
Oke, kemudian Mas Pratama Putra, KPP Pratama. Mana Mas Pratama Hadir, Pak. ini? Hadir. Wes, Mas Pratama ki fotone ki polisi besok ki. Bukan, Pak. Ya, Mas Pratama absen berapa, Mas? 21 ya? Absen 21. Oke, sekolahnya dari mana? Dari SMK Negeri 2 Cilacap. Kedua Cilacap. Oh, PNJ dari mana? Dekat rumah sih, Pak. Di tahu. Dekat rumah. Oke, siap. Kemudian Mbak Maulida Danifatus Sunah. Saya, Pak. Absen 3 ya. Nah, sekolahnya dari mana sekolah? SMK 1 Cilacap. SMK 1 Cilacap. Sama Mbak Nurul ya berarti ya? Iya. Tahu PNJ dari mana? Deket sih, jadi sering lewat gitu. Oke, siap. Sekalian mampir daftar ya. Oke, Mas Firman Nurul Hidayah. Ya Pak, saya Pak. Mana Mas Firman? Mana Mas Firman? Oh iya, Mas Firman ini. Mas Ya. Firman di rumah ya. Ya. Absen berapa, Mas? Oh ya, absen 10. Absen 10. Sekolahnya dari mana? Sekolahnya di SMKN Mananjaya. SMKN? Jaya. Manjaya. Anjaya. Bekasi. Tasik Malaya. Oh, Tasik ya, Kalir Tasik. Tasik Malaya. Tahu PNC dari mana ini? Dari guru BK juga saranin. Wah, guru BK. Ya. Saranin ke PNJ aja. Jos. Ya. Kamu jurusannya apa dulu? Jurusan TKJ. Oh, TKJ. Ya, cocok lah. Kemudian Mbak Sukmah Umairah Hamelia. Sukmah, absen 17 ya, Pak? Ya? Iya. Mana nih Mbak Sukmah? Wis, Mbak Sukmah. Mbak Sukmah, sekolahnya dari mana, Pak? SMK 1 Cilacap. SMK 1 Cilacap. SMK ya, berarti sama Mbak Maulida sama Mbak Nurul ya? Ya. Kenal, apa tahu PNJ dari mana? Dari teman, Pak. Teman. Temannya di sini, bukan atau? Ya. Masih sekolah di sini, masuk kuliah di sini. Iya. Oke. Kemudian Mbak Indika, Mas Indika ya tadi. Mas Indika. Indika mana? Bapak, Oh, Mbak Indika, Masya Allah. Mbak Indika absen berapa? absen 14, Pak. Absen 14. Nah, sekolahnya dari mana? SMK Negeri 1 Cilacap. SMK Negeri 1 Cilacap. Oke. Jadi sama Mbak Sukmah juga ya? Iya, Pak. Oke. Kenalnya dari teman mesti, bukan? Sering lewat, Pak. Oh, sering lewat. Oke, berikutnya Mbak Risna Berti Sundari. Mana lagi Mbak Risna Berti Sundari? Saya, Pak. Mana? Oh, Mbak Risna. Oke, Mbak Risna absen berapa ya? Absen nomor 5. Absen nomor 5. Dari mana sekolahnya? Dari SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang. Oh, sama Mas siapa lagi? Mbak Zaro ya? Sama Mbak Sarah. Ya, Oke. Tahu PNJ dari mana? dari sekolahan. Dari sekolah? Dari Iya. guru BK juga? Bukan? Iya. Sebentar. Oke, berikutnya Mbak
Anissa Nurul Azhar ya, Azhar. Mana Mbak Anissa Nurul Azhar? Mbak Anissa Nurul Azhar? Mbak Anissa Nurul Azhar? Halo, Mbak Anissa. Halo, Mbak Anissa. Main yuk. Oh iya, maaf Pak, tadi ke unmute. Oh. Mbak Anissa Kijan. Iya, siap. Waalaikumsalam. Absen berapa? Absen 12, Pak. Absen 12. Sekolahnya dari mana Iya, ini? siap. Dari SMA Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan. SMA Negeri 1 1 Cilimus, Cilimus. Ya. Kuningan. Iya. Wow, dapat tahu PNC dari mana ini? Guru BK? Bukan. Bukan. Emang dari SMP, nggak tahu SMA itu udah searching duluan sih. Oh, searching internet ya? Iya. Searching internet di mana? Maksudnya yang di searching apanya? Websitenya atau yang SMPTN? Enggak, kampus yang ada di Cilacap. Berarti kamu milih Cilacap. Kenapa ke Cilacap? Itu kan tadinya kan aku nanya ke ayah. Pilihan-pilihan aku UNY, UNJ, Unsud, sama PNC. Terus sama ayahnya udah di PNC aja. Padahal waktu itu udah mau daftar SBMPTN dan nggak jadi berangkat gitu. Pas hari H-1 seleksi itu nggak jadi berangkat. Wah, iya, wes. Ini kamu percaya ayahmu kan? Nah, semoga. Iya, percaya. Mau nolak juga nggak bisa kan. Tapi emang saya nyaman sih. Iya. Dibuat nyaman saja. Iya. Ya. Semangat. Siap. Kemudian Mbak Rizky Ananda Putra. Mas Rizky ting gitu. Mas Rizky ya. Mana Mas Rizky? Ya, saya cowok, Pak. Cowok ya Mas Rizky. Absen berapa Mas? Absen 7. Absen 7. Sekolahnya dari mana? Saya dari SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Kabupaten apa? Tangerang. Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, jauh ke sini. Tahu dari mana Pak Ente? Diajak teman sih. Saya diajak teman. Makanya Temannya saya bisa ke sini. Temannya sini juga. Siapa? Enggak, temennya nggak ada yang masuk. Saya doang. Diajak teman tapi semuanya nggak masuk. Ya udah. Kemudian apa ini? Mbak apa Mas ya? Rohma Dwi Yuniar. Rohma Dwi Yuniar. Mbak. Oh, Mbak Rohma Dwi Yuniar. Absen berapa, Mbak? 22. Absen 22. Oke. Sekolahnya dari? SMK Negeri 1 Cilacap. SMK Negeri 1 Cilacap. Oke, ya SMK Negeri 1 ya? Iya. Oke. Alasannya mesti dekat rumah, kan? Iya. Juga ada saudara. Ada saudara juga. Oke. Saudara. Oke. Mas Sultoni Ramadan. Hadir, Pak. Ramadan mana? Wis, Mas Sultoni. Ini ngarep rumah, Mas, apa neng di mana? Ya, absen berapa, Mas? 9, Pak. Absen 9. Nah, sekolahnya dari mana? SMK Negeri 1 Pemalang. Malang sampai sini. Tahu dari mana sih? Ya, yang dekat aja, Pak. Pemalang itu jauh Mas, sama sini Mas, ya. 3 jam loh. Cuman kan cari yang vokasi Pak, vokasi yang dekat ya, Polinnya sama sini ya, saya milihnya sini. Oh iya, dekat rumah ya, dekat rumah padahal di Pemalang ya, Masya Allah. Oke, kemudian ini siapa nih? Nur Arifin, Mas apa Mbak ini? Mas Pak. Mana ya? Oh iya Mas Nur Arifin. Absen berapa Mas? Absen 18. 19. Sekolahnya dari? Dari SMK Ki Ageng Giri, Meranggen Demak. Kapan? Berapa? SMK Ki Ageng Giri. SMA K? SMK. Di?
Si Ageng Giri Demak ya. Oke, oh Demak jauh-jauh ke sini. Tahu PNS dari mana? Waktu itu kan pas daftar itu SBMPN Pak, daftar SBMPN. Nah aslinya mau ke Polines, cuman pas lihat di SBMPN tuh Polines nggak ada kursi yang informatika. Terus saya nyari yang terdekat. Di Lalah ada NC. Dan di Lalah pun saya punya saudara di Kebumen, ya sambil menyambung tali silaturahmi sama saudara, ya udah di SM aja. Ah, Masya Allah, keren. Tapi sama PENS, kedekatan PENS kayaknya Mas. Terus Cilacap. Kenapa nggak ambil PENS saja? Oke, berarti apa ini? Pilihan ya? Iya Pak. Pilihan SBMPTN. Oke. Kemudian terakhir ini di sini Mbak Oktarina Puspita Dewi. Ya Pak. Mana ini? Mbak Oktarina. Absen berapa Mbak? Absen 11. Absen 11. Oke. Sekolahnya dari mana? SMK Negeri 1 Cilacap. SMK Negeri 1 Cilacap. Wah, mendominasi ini SMK Negeri 1 Cilacap. Masih dekat rumah, bukan? Ya, lumayan. Sering lewat. Sering lewat. Tapi nggak pernah mampir. Nggak pernah mampir. Oke. Terus ya ada satu lagi respons apa ini? Dea sama ini. Sebentar. Risa Dea Nurvita. Nah, Risa Dea Nurvita, mana Risa Dea Nurvita? Mana lagi? Risa Dea Nurvita. Oke. Nah, kenapa enggak muncul fotonya? Ayo, wajahmu itu harus ditampilkan loh, Mbak. Wajahmu itu. Iya, silau teman kamu. Silau. Oh, lagi di luar ya. Oke, Mbak Risa Dea. Absen berapa ini? Halo? Halo, Mbak Risa? Gangguan ya? Karena jaringannya agak lemot juga. Ya, Mbak Risa. Absen berapa? Nggak usah pakai foto dulu, biar kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat, angkat tangan. 13 Pak. Absen 13, oke. Sekolahnya dari mana? Dari Negeri 1. Negeri 1 apa? Kurang jelas ya, Mbak Risa kurang jelas ini. Gangguan, ya ditunggu sampai rumah ya. Apa sedang di pekarangan itu Mbak? Oh, lagi di luar itu. Oke, nanti lagi. Nah, tinggal satu siapa nih? Absen pertama siapa? Yuda, Pak. Muhammad Putra Yuda. Muhammad Yuda, tadi saya di WA. Di WA. Kaitannya jaringannya lemot. Oh iya, Muhammad Putra Yuda, Christian, coba. Muhammad Putra Yuda. Christian. Oke. Mas Muhammad Putra Yuda masih berusaha dengan jaringannya. Oke, kita mulai mata kuliah siang ini. Saya akan share tab share. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, karena kita sedang di tempat masing-masing, jadi kalau sambil memperhatikan mata kuliah, Anda bisa sambil ngopi, sambil minum ya. Saya juga sambil ngopi minum.
Oke. Materi kedua atau pertemuan kedua, konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Kalau tadi pagi berkaitan dengan konsep dasar perangkat lunak, suara saya dengar ya? Dengar, Pak. Gerengung ya. Oke. Kalau tadi pagi berkaitan dengan konsep dasar perangkat lunak saja, maka di pertemuan 2 kita naikkan lagi atau kita kembangkan lagi untuk konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Nah, ini intinya rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung aja. Tujuan dan materi perkuliahan. Tujuannya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep rekayasa perangkat lunak. Apa sih rekayasa perangkat lunak? Apa sih sebenarnya rekayasa perangkat lunak? Definisinya, sejarahnya, alasan perlunya, kapan perlunya, kemudian manfaatnya, tantangannya apa, elemen kuncinya, dimensinya, kemudian pengembangannya. Ya, berkaitan dengan pengembangan. Nah, untuk RPL ini sebenarnya itu mata kuliah yang membahas mengenai bagaimana cara merancang sebuah software, sebuah perangkat lunak. Nah, Anda ketika nanti di TI, ya, ketika di TI, tugas akhirnya bisa bentuknya ya membuat suatu software atau buat suatu sistem. Nah, Anda harus memahami betul-betul tentang rekayasa perangkat lunak. Bagaimana mulai dari tahap awal sampai tahap nanti tahap akhir. Jadi tidak langsung membuat sistem terus jadi, enggak. Ada tahap-tahapnya. Nah, itu berada pada rekayasa perangkat lunak. Oke, kita awali dari definisi rekayasa perangkat lunak. What is definisi atau pengertian dari RPL? Oke. Saya tampilkan menurut beberapa ahli ya. Menurut Stephen R. Schacht, nah ini bacanya agak gitu. RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah sebuah disiplin di mana dalam menghasilkan perangkat lunak atau software harus bebas dari kesalahan dan dalam pengiriman anggaran atau penggunaan anggaran harus tepat. Kemudian dalam hal pelaksanaan atau waktu juga harus tepat serta memuaskan keinginan pemakai. Ya, jadi ini berkaitan dengan tujuannya ya. Tujuan dari RPL. Dia menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan. Jadi sistem yang dibuat atau software yang dibuat harus bebas dari kesalahan. Walaupun misalkan nanti ada ditemukan bug-bug atau ditemukan error-error yang tersembunyi misalkan, nah, maka itu masih wajar ya, karena tidak 100% sistem itu bebas dari kesalahan sebenarnya sih. Tapi intinya ketika dijalankan nanti akan setidaknya bebas dari kesalahan. Artinya errornya itu sangat sedikit dan bisa ditoleransi seperti itu. Kemudian pengiriman atau pemakaian anggarannya juga tepat. Karena RPL berkaitan dengan proyek juga, proyek pembuatan software, ya, seperti proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan gedung, dan sebagainya, maka harus ada anggarannya juga, dan harus tepat anggaran pemakaiannya. Ya, juga tepat waktu juga. Serta memuaskan keinginan pemakai, harus sesuai dengan pemakai. Ya. Nah, kemudian menurut Fritz Bauer, ya, RPL adalah penetapan dan penggunaan prinsip rekayasa atau ilmu rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak. Jadi penggunaan ilmu rekayasa untuk memperoleh perangkat lunak atau membuat perangkat lunak yang dapat dipercaya,
dan dapat bekerja secara efisien. Nah, tadi seperti yang tadi pagi kita bahas tentang karakteristik software yang berkualitas itu adalah dapat dipercaya, itu dependability. Kemudian efisien ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan karakteristik tadi. Kemudian menurut IEEE atau IEEE, RPA adalah sebuah studi pendekatan dan aplikasi secara sistematis disiplin pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak yang kesemuanya merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan perangkat lunak. Jadi ada studi pendekatan. Jadi semacam sebuah ilmu atau studi berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Ya. Kemudian menurut Wikipedia, secara ringkasnya aja, mencakup pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu software. Ya, jadi ada pembuatan, membuat, membangun, termasuk di sini merancang, kemudian mengembangkan, ya, dan memelihara suatu software. Nah, ini menurut Wikipedia. Nah, ini adalah definisi dari rekayasa perangkat lunak. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada? Ada yang di sekolahnya pernah apa ya? Pernah membuat software atau misalkan pernah membuat website kemudian menghostingkannya? Siapa nih yang pernah bermain website ini? Website adalah salah satu bentuk. Pernah siapa nih? Mbak Zahroh. Mbak Zahroh. Buat website apa, Mbak? Dulu waktu ujian prakteknya itu buat website tentang pengaduan masyarakat, Pak. Masya Allah, pengaduan masyarakat ini. Pengaduan mantan nggak ada? Nggak ada, Pak. Enggak. Oke. Hasilnya gimana? Hasilnya? Pak Zahroh, hasilnya? Hasilnya nggak di hosting sih, Pak, cuma buat latihan gitu, Pak. Buat ujian. Cuma buat ujian. Oke. Ada yang lain mungkin? Yang punya pengalaman buat software atau buat sistem? Mungkin dari DLP atau dari apa? Belum? Belum ya? Oke, nanti perlahan-lahan Anda akan memahami itu nanti ya, lewat mata kuliah. Kemudian berikutnya. Ini sudah ya, ada pertanyaan ya. Kemudian secara singkat rekayasa perangkat lunak. Ya. Saya ambil dari bukunya Simarmata tahun 2010 menyebutkan sejarah RPL dibagi menjadi 5. Sama seperti tadi, sejarah perangkat lunak. Nah, sejarah RPL ada di berapa? Yang pertama tahun 45 sampai 65 itu tahap awal. Jadi ada perdebatan mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Jadi masih ada perbedaan pendapat mengenai aspek engineering-nya. Kemudian 65 sampai 85 krisis perangkat lunak, nah krisis. Banyak proyek yang gagal karena melebihi anggaran dan mengakibatkan kerusakan fisik, contoh misalkan kasus roket Ariane ya. Jadi pada saat ini itu banyak proyek yang gagal, termasuk apa namanya percobaan yang gagal. Contohnya ya ini kasus roket, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian tahun 85 sampai 89 disebut zaman atau era tidak ada senjata pamungkas. Artinya tidak ada satu teknologi atau praktik yang sanggup mencapai 110 kali lipat perbaikan pada produktivitas pengembangan software selama 10 tahun ke depan. Ya. Jadi tidak ada metode atau tidak ada ilmu yang sanggup mencapai 10 kali lipat perbaikan pada produktivitas. Jadi produktivitas saya itu stagnan pada saat ini.
Kemudian tahun 90 sampai 99 itu karena adanya internet masuk ke informasi super highway. Jadi mendukung pertumbuhan dengan cara menampilkan perolehan informasi yang lebih terorganisir. Karena adanya internet ya, karena bisa saling terhubung. Nah, ini apa namanya masa-masa munculnya internet di sini. Sebenarnya boomingnya internet di sini mulai dari apa ya? eBay dan sebagainya, Gmail dan sebagainya, Yahoo. Nah, itu di sini. Kemudian 2000 sampai sekarang, itu zamannya metodologi. Jadi kebutuhan solusi software murah mendorong pertumbuhan menjadi sederhana, metodologi yang cepat, yang artinya pengembangan menjalankan software dari kebutuhan ke penyebaran lebih cepat dan mudah. Yang pertama, efek juga karena adanya internet. Yang kedua, karena metodologinya juga semakin sini semakin ringkas atau semakin beradaptasi. Nah, ini adalah sejarah singkat dari RPL. Ada 5 ya, dari tahap awal, tahap krisis, kemudian ada senjata pamungkas, informasi super highway, dan zaman metodologi. Mungkin sekarang akan akan berkembang lagi, misalkan zaman apa lagi sekarang ya, zaman real time maupun zaman apa, karena teknologi itu akan semakin berkembangnya teknologi juga akan semakin berkembangnya ilmu mengenai bagaimana merekayasa teknologi itu. Nah, sambil juga dari Simarmata, masih diambil dari Simarmata, menyebutkan mengenai kemajuan dari strategi perangkat lunak yang sejalan dengan era perangkat lunak yang tadi kita sebutkan, yang tadi pagi kita sebutkan. Yang pertama, kemajuan dari era isolasi manajemen, kemajuan di era rekayasa perangkat lunak tradisional, kemajuan di era bisnis evaluasi dari rekayasa perangkat lunak, dan kemajuan di era perangkat lunak yang dikendalikan oleh bisnis. Ya. Nah, pertama yang ini, kemajuan era isolasi manajemen, kemudian berikutnya kemajuan di era rekayasa perangkat tradisional, kemajuan di era bisnis evaluasi dari rekayasa perangkat lunak, artinya di rekayasa perangkat lunak ini punya bisnisnya, ya, bisnisnya itu berevolusi, dan kemudian kemajuan di era perangkat lunak ya dikendalikan oleh bisnis, yang bersama ya. Nah, kita bahas satu-satu sejarah. Nah, ini pertama kemajuan di era isolasi manajemen. Yang pertama ini. Jangka waktunya 60 sampai 70, tahun 60-an sampai 70-an. Nah, kita belum lahir ya ini. Kemudian teknologi yang dipakai itu adalah komputer besar. Kalau Anda perhatikan tahun ini itu biasanya komputernya masih besar-besar. Server aja kalau sekarang kan paling juga paling itu pun servernya banyak, sudah banyak. Tapi kalau pada saat itu server itu satu biasa seruangan besar. Kemudian sifat dan jenis aplikasi. Biasanya sistemnya besar dan pada masalah terstruktur atau transaksi. Pada masalah transaksi aja, misalkan transaksi input, output, atau print, dan sebagainya. Struktur timnya 100% tim teknis. Jadi yang mengurusi rekayasa ini 100% tim teknis. Nah, tim yang hanya mengurusi pembentukan software saja. Nah, ini adalah era isolasi manajemen. Kemudian proses pengembangan softwarenya, nilai dari software itu ada di software itu sendiri. Artinya ketika software itu baik, maka nilainya juga baik. Kalau software itu buruk, maka nilainya juga buruk. Nah, itu adalah pengertian dari nilai dari software. Kemudian keterlibatan manajemen, tidak ada keterlibatan, ya. Jadi karena ini 100% tim teknis, maka tidak ada keterlibatan manajemen. Kemudian model pengembangan yang digunakan kebanyakan masih waterfall. Nah, kita akan pelajari nanti di pertemuan berikutnya, kalau saya pertemuan ketiga tentang SDLC, System Development Life Cycle, itu salah satunya adalah waterfall. Ya. Air terjun, nah, model air terjun. Kemudian beralih maju ke era perangkat lunak tradisional. Nah, jangka waktunya tahun 70-an.
Kemudian teknologi yang dipakai adalah basis data. Sudah mulai ada basis data dan jaringan. Basis jaringan. Kemudian sifat aplikasinya sudah SIM, sistem informasi manajemen dan sistem pengambilan keputusan (SPK). Nah, ini Anda akan belajar nanti SIM, sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, pengambilan keputusan. Struktur timnya teknis, ya masih ada teknis. Kalau tadi 100% teknis, tapi ini sudah ada analis bisnisnya juga. Jadi tidak 100% teknis, tapi juga ada analis bisnisnya. Proses pengembangan softwarenya, ini disatukan dengan pendekatan yang lebih terdisiplin ke pengembangan software, manajemen software dan jaminan kualitas. Jadi dipengaruhi oleh pengembangan software, manajemen software dan jaminan kualitas. Kemudian keterlibatan manajemen terbatas. Jadi sudah ada mulai keterlibatan manajemen ya, terbatas. Nah, manajemen biasanya itu akan mempengaruhi bisnis di dalam software itu. Kemudian model pengembangannya masih waterfall, tapi sudah dimodifikasi. Ya. Kemudian era bisnis evaluasi dari rekayasa perangkat lunak maju lagi. Kemudian jangka waktunya sudah pada area tahun 80-an. Kemudian teknologi dipakai ya sudah mulai komputer PC. Sudah personal komputer masing-masing. Dan sifat atau jenis aplikasi itu lebih ke aplikasi desktop sekarang. Desktop. Paket-paket aplikasi atau aplikasi yang dijual per paket-paket. Contohnya ya Microsoft Office itu paket-paket. Kemudian aplikasi umum untuk individu dan organisasi ya. Pada zamannya itu ya masih sifatnya masih Excel. Kemudian struktur tim masih teknis, walaupun sudah dikepalai oleh manajer bisnis. Nah, kalau tadi dikepalai oleh analis bisnis atau ada analis bisnis ya, tapi sekarang sudah dikepalai oleh manajer bisnis. Nah, manajer bisnis ini nanti fungsinya untuk menentukan keputusan sistem itu akan mau kemana. Nah, teknis nanti bagiannya adalah untuk membuat sistem itu sesuai dengan arahan manajer bisnis. Ya. Kemudian keterlibatan manajemen, nah ini permulaan dari perataan strategi antara pengembangan software dan bisnis. Ya, jadi sudah ada mulai keterlibatan manajemen. Kemudian proses pengembangan software dipandang sebagai inventari kritis dalam organisasi yang harus secara hati-hati dievaluasi dan dari perspektif bisnis. Jadi pengembangan softwarenya itu dipengaruhi oleh perspektif bisnis dari suatu organisasi. Karena sebentar. Nanti dicoba kurangin ya. Biasa mau dipakai. Ini berapa? 25. 35. 25. Seri. Iya, seri 25. Aduh, yang siapa? Enggak ada. Loh, kok ada? Oke, kita lanjutkan. Jadi proses pengembangan software itu dipengaruhi oleh perspektif bisnis dari suatu organisasi. Kenapa? Karena software di sini itu sudah menjadi inventaris kritis dari suatu organisasi. Sehingga kalau softwarenya error misalkan, oh ya siap. Sehingga kalau softwarenya error, maka proses bisnis dalam organisasi itu akan terganggu. Ini akan mempengaruhi misalkan pengambilan keputusan manajemen, kemudian proses transaksinya dan sebagainya itu akan terganggu oleh organisasi. Kalau semua itu terganggu, maka proses produksi dalam organisasi juga akan terganggu. Bisa mengakibatkan kerugian dalam organisasi. Kemudian model pengembangan yang digunakan sudah mulai spiral. Ya, spiral itu gimana? Kalau Anda suka menonton film Naruto itu kan simbolnya spiral itu. Ya, spiral. Nanti kita akan tahu spiral itu seperti apa. Terakhir adalah kemajuan di era perangkat lunak yang dikendalikan bisnis. Jadi
pengembangan perekonomian itu dikendalikan bisnis. Nah, jangka waktunya pada tahun 90-an sampai sekarang. Teknologinya sudah mulai internet. Nah, ini sudah mulai internet, sudah mulai masing-masing menggunakan internet, ya. Kemudian jenis aplikasinya sudah berbasis web, karena sudah ada internet berbasis web, ya. Kalau Anda misalkan ambil contoh Tokopedia, nah itu termasuk, ya, berbasis web tanpa kabel, kombinasi hardware software, fokus pada antarmuka ke pelanggan. Ya. Nah, garis bawahi, fokus pada antarmuka pelanggan. Kenapa? Karena pada era sekarang, pada era modern ini, itu daya tarik suatu web, ya, data itu suatu sistem itu ada di sini. Pertama ada di sini, fokus pada antarmuka pelanggan. Kalau misalkan antarmukanya itu sudah jelek, sudah tidak enak, maka change atau kesempatan untuk dikunjungi pelanggan itu juga semakin sedikit. Ya, ini berhubungan dengan IMK. Nanti Anda belajar sama Pak Abdau ya kalau salah ya. Kemudian struktur tim. Nah, ini sudah mulai antar disiplin ilmu dan kebutuhannya berbeda. Ya, kalau tadi itu murni teknis atau kemudian ada manajemen, ada manajernya, sekarang antar disiplin ilmu. Misalkan untuk membangun antarmukanya misalkan. Nah, itu disiplin ilmunya bukan hanya ke sistem, bukan hanya ke tim teknis, tapi juga tim misalkan art atau seni. Kemudian ke tim sosiologi. Nah, misalkan antarmuka ini yang enak dipakai itu seperti apa. Kemudian feeling dari pengguna itu juga berpengaruh. Nah, misalkan lagi penjualan atau pemasaran, maka itu juga antar disiplin, misalkan akuntansi, kemudian statistik dan sebagainya. Nah, di sini sudah diterapkan kerjasama antar disiplin atau kerjasama antar bagian, ya. Kemudian keterlibatan manajemen. Nah, adanya kemitraan manajemen dengan tim pengembang dalam proses pengembangan software. Nah, biasanya sih ini masih sama seperti yang sebelumnya, itu ada tim manajemen ini membawahi tim pengembang, artinya pemimpin yang membawahi tim, atau bisa tim manajemen sendiri dan kemudian tim pengembang sendiri, sehingga misalkan tim manajemen ini suatu perusahaan itu meminta untuk tim pengembang untuk dibuatkan suatu software. Kemudian proses pengembangan software. Nah, proses perangkat lunak yang dikendalikan penciptaan, ya, dikendalikan penciptaan. Kemudian model pengembangan yang dipakai adalah bermacam-macam sekarang. Bisa pakai RAD, COTS, Agile, Evolutioner, kemudian RPM dan sebagainya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sejarah singkat RPL. Ini bukan sejarah singkat ya, sejarah agak singkat RPL. Sampai sini ada pertanyaan? Coba nih. Enggak ada ya. Enggak ngantuk kan? Sanding kopi ya. Kopinya disanding. Pak. Sama cemilan. Silakan. Saya enggak melarang Anda untuk nyemil. Ya, tapi saya melarang Anda untuk nyemil paku ya. Siap, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian kita masuk alasan perlunya RPL. Jadi kenapa sih butuh RPL? Kenapa supaya bisa digunakan? Supaya bisa digunakan, oke. Supaya bisa digunakan oleh pemakai untuk membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Oh, siap, itu termasuk salah satunya juga. Ya, ada chat ya, pilih. Oke. Mbak Risa. Mbak Risa masih di sini? Jaringannya kayaknya itu. Apalagi? Supaya bisa digunakan oleh pemakai. Apalagi? Ini tadi mbaknya sudah lihat itu ya, sudah melihat materi saya. Udah, Pak. Ya, siap, Pak. Yang lainnya ini yang lainnya. Yang kok ini yang belum baca ini ya. Ini, yes. Ketok Mbak Anissa yang paling segrep ini di sini itu. Yang lainnya gimana ini? Ayo.
Ayo, Mbak siapa nih? Mas Oni. Ayo, apa itu? Kenapa perlu RPL, Mas? Kenapa perlu RPL? Sangat lunak digunakan oleh pemakai di lingkungan operasional dengan teknologi tertentu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Oke, ya, jelaskan satu-satu lah. Oke, alasan perlu RPL. Pertama, alasan perlunya RPL. Jadi, perangkat lunak yang dibuat harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pemakai. Jadi ketika pemakai pengen A, maka perangkat lunak juga harus A. Pemakai pengennya di keluarannya B, maka pemakai pengennya B, maka perangkat lunak juga B. Nah, ini untuk mewujudkan ini, ya untuk keinginan pemakai ini perlu adanya rekayasa, ya, yang dibuat oleh tim, bukannya sekedar orang. Sebenarnya sih juga satu orang juga bisa. Saya punya teman tetangga itu di rumah, dia buat software aja satu orang saja, tapi butuh waktu sebenarnya sih, tidak efisien sebenarnya. Kalau mungkin kalau Anda nanti lulus kuliah ya, bisa ikut software host. Nah, bagaimana cara membuat software host? Tapi Anda harus belajar dulu di sini ya, bagaimana sih dasarnya membuat software host. Dasar membuat software, baru setelahnya Anda buat software host. Jadi intinya yang pertama adalah karena perangkat lunak harus memenuhi apa yang diinginkan pemakai. Harus ekonomis dan harus andal. Ya, ekonomis termasuk nanti berkaitan dengan efisiensi, ekonomi dalam hal pemakaian sumber daya dan ekonomi dalam hal pemakaian waktu prosesnya ya. Karena kalau satu sistem itu runningnya atau prosesnya lama, maka ya efisiensinya akan jelek. Kemudian andal atau usability dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya, dapat digunakan karena sistem dibuat untuk jangka waktu yang lama. Ya, sebenarnya ada sistem yang dibuat jangka waktu pendek sih. Kalau dibuat jangka waktu pendek ya mungkin karena pertama karena ada event tertentu. Nah, karena ada event misalkan dibuat untuk event misalkan di PNC ya, event lustrum atau event biasanya ulang tahun PNC. Nah, itu kan dalam waktu yang singkat. Tapi biasanya digunakan dalam waktu yang lama. Karena suatu sistem yang baik itu bisa digunakan dalam waktu yang lama. Walaupun nanti ada perbaikan-perbaikan ya. Kemudian yang kedua, perangkat lunak digunakan oleh pemakai di lingkungan operasional dengan teknologi tertentu sebagai bagian sistem yang lebih besar. Jadi RPL fungsinya untuk membuat ini. Jadi membuat perangkat lunak yang digunakan pemakai di lingkungan operasional dengan teknologi tertentu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, bagaimana cara mengakomodir perangkat lunak itu menjadi suatu bagian dari sistem yang lebih besar? Nah, itu nanti bisa dibuatkan misalkan software untuk bagian tertentu. Ya, contohnya, contoh membuat software di PNC atau sistem informasi di PNC, nah pada bagian akademik misalkan. Nah, kemudian bagaimana kemudian nanti menghubungkan informasi akademik dengan informasi mahasiswa misalkan, bagaimana caranya. Nah, itu bagaimana, nah intinya di sini ya. Membuat suatu software sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi misalkan bagian A, B, C, D itu digabungkan menjadi suatu sistem yang lebih besar. Kemudian perangkat lunak dibuat supaya bisa digunakan oleh pemakai untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, ini
ini intinya dari software. Ya, perangkat lunak harus menyelesaikan masalah. Ya, dibuat untuk menyelesaikan masalah. Perlunya RPL itu untuk ini, meyakinkan bahwa suatu perangkat lunak itu benar-benar menyelesaikan masalah yang dibutuhkan atau yang dialami oleh pemakai. Misalkan pemakai punya masalah, misalkan operasional di toko saya kok jelek atau penjualan di toko saya tidak meningkat. Nah, misalkan buat suatu sistem informasi penjualan. Nah, fungsinya apa? Informasi penjualan untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, kalau di TA nanti, nah, untuk membantu menyelesaikan masalah ini termasuk adalah salah satu tujuan TA. Ya, nanti di latar belakang Anda harus menjelaskan masalahnya itu apa sih. Kemudian di rumusan akan dijelaskan rumusan masalahnya itu apa yang Anda hadapi, kemudian di tujuan, nah, Anda membuat suatu sistem informasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu di TA nanti. Anda bisa nyari contoh TA di perpus, tapi kayaknya nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa dipinjam kalau salah. Atau di lab, ya, di labnya Mas Landu itu ada beberapa contoh, labnya Mbak Iit, beberapa contoh TA mungkin bisa dipinjam. Nah, kemudian ada alasan perlunya RPL dalam persen. Dalam persen artinya dari survei. Nah, yang paling banyak itu kenapa sih perlu RPL? Nah, sebanyak 47% responden itu menyatakan bahwa perangkat lunak sudah diserahkan delivery, tetapi tidak pernah digunakan. Ya, jadi sudah dibuat tapi nggak pernah digunakan. Nah, ini masalah. Ya, masalah. Ya. Bukan hanya kasusnya sistem sudah jadi kemudian selesai, enggak. Karena begitu sistem sudah jadi kemudian dideliver kepada pemakai, maka harus ada semacam umpan balik. Apakah sistem itu sudah benar atau tidak? Sudah sesuai dengan pemakai atau tidak? Ya, jadi kalau langsung sebentar ya, sini agak ribet, gitu. Oke, jadi intinya adalah perlunya RPL itu agar software itu terus digunakan, ya, di sini ya, terus digunakan. Kemudian 29,7% mengatakan bahwa pemakai user ya sudah membayar untuk RPL tapi tidak pernah jadi dan diserahkan. Nah, ini agak parah ini. Jadi intinya apa? Pemakai sudah bayar tapi pengembangnya tidak bisa menyelesaikan software yang diinginkan, salah. Jadi intinya Anda misalkan apa ya, misalnya menjahitkan pakaian, nah, menjahitkan bahan pakaian, tapi begitu Anda masukkan bahan ke penjahit, baju Anda tidak jadi-jadi. Nah, itu dia. Ini gambarannya seperti itu. Jadi pemakai sudah bayar, tapi sistemnya tidak pernah jadi. Atau misalkan jadi, tapi nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu dia. Itu sebanyak ini. Nah, RPL fungsinya untuk memecahkan masalah ini. Kemudian 19% mengatakan perangkat lunak RPL dibutuhkan ketika perangkat lunak sudah digunakan, tapi kritis atau ditinggalkan. Kritis atau ditinggalkan itu maksudnya berhubungan juga dengan pemakainya ya. Kalau di sini bisa ada banyak sekali pengaruh sebenarnya sih. Antara kritis dan ditinggalkan. Misalnya ditinggalkan karena memang software itu tidak memenuhi keinginan pemakai. Nah, jadi kayak istilahnya sudah digawe tapi kalau ini kok tidak sesuai, maka ditinggalkan. Atau misalkan disiplin pemakaian oleh pemakai tidak disiplin itu loh.
Jadi misalkan sistem sudah ada, sudah bagus, tapi disiplin si pemakainya itu tidak ada. Jadi tetap saja ditinggalkan ya. Kemudian 3%. 3% perangkat lunak digunakan setelah dilakukan modifikasi. Ya. Artinya apa? Artinya ketika perangkat lunak itu ada kesalahan, nah ketika ada kesalahan atau misalkan ada error sedikit, mereka tidak mau atau pemakai tidak mau menggunakan. Maunya setelah dimodifikasi baru bisa. Atau misalkan tidak mau digunakan ketika belum ada fitur tambahan seperti ini dan sebagainya. Kemudian 2% terakhir itu hanya sebagian kecil perangkat lunak yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ya, hanya sebagian perangkat lunak ya. Artinya apa? Artinya ini tidak sesuai dengan keinginan pemakai. Nah, ini adalah alasan perusahaan RPL. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pada ngantuk ya? Ada siapa sih ngantuk ya? Oke. Pak Nuri Fadriani keluar dari rapat ini. Pak Nuri, ada apa ya? Keluar dari Pak. sinyal ya. Oke. Lanjut ya. Oh ya, nanti mungkin hari Kamis atau Jumat akan ada kuis. Jadi insya Allah setiap minggu ada kuis. Biar ada tugas, nilai tugas ya. Atau misalkan nanti apa namanya? Ada beberapa pertemuan yang saya wajibkan untuk buat tugas. Oke. Lanjut. Kapan perlu RPL? Kalau tidak alasannya, tapi sekarang kapan perlu RPL? Yang pertama, jika ukuran perangkat lunak itu besar. Terlalu besar. Kalau kecil bisa, saya bilang tadi, kalau kecil bisa satu orang juga cukup, atau beberapa orang cukup. Tapi kalau ukuran perangkat lunaknya besar, misalkan se-PNC, nah itu perlu tim. Perlu rekayasa perangkat lunak. Nah, ukuran perangkat lunak besar itu mulai dari bisa juga terkait dengan cakupan atau ruang lingkup, persoalannya luas dan dalam, misalkan tadi se-PNC atau se-kabupaten. Nah, atau bisa juga kompleksitas masalah. Jadi ruang lingkupnya kecil misalkan sebagian akademik PNC saja, tapi kompleksitas masalahnya rumit. Nah, itu juga bisa perlu RPL. Kemudian kapan sih lagi? Waktu dan anggaran pengembangan terbatas. Jadi waktunya misalkan cuma 6 bulan, anggarannya misalkan 50 juta. Nah, tapi sistemnya harus dibuat semaksimal mungkin. Nah, harus perlu RPL. Terakhir, kapan sih? Ketika melibatkan banyak personal pelaksana. Ya. Nah, nanti ada manajemen proyek. Kita akan bahas di akhir-akhir. Nah, itu melibatkan banyak personal pelaksana. Nah, jadi kapannya itu ada 3 nih. Ketika ukuran besar, ukuran perangkat lunaknya besar, bisa juga mulai dari cakupan atau dari kompleksitas. Kemudian ketika waktu dan anggaran terbatas, dan ketika melibatkan banyak personal. Sampai sini ada pertanyaan? No? Lanjut ya. Manfaat. Manfaat RPL. Manfaat RPL adalah setiap tahapan pekerjaan terjamin kualitasnya, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari setiap tahapan RPL nanti akan didokumentasikan, kemudian akan diukur kualitasnya dan dipertanggungjawabkan kepada pemakai atau kepada klien. Kemudian dengan adanya jadwal maka bisa tepat waktu, baik dari pembuatan, penyerahan ke pemakai maupun ke instalasi. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya rendah, efisien, efektif dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Ya, kemudian perangkat lunak memberikan manfaat bagi pemakai yang menggunakannya. Jadi adanya RPL itu memaksimalkan nilai dari perangkat lunak. Kemudian perangkat lunak dapat digunakan dan beroperasi dengan benar di lingkungan sebenarnya. Ya, misalnya di organisasi ini atau di perusahaan ini. Ya. Kemudian perangkat lunak
yang dihasilkan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pemakai. Ya, misalkan kebutuhannya A, ya berarti pengaturannya nanti akan menghasilkan nilai A. Oke, itu manfaat. Any question? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut. Asukwen. Tantangan RPL. Nah, tantangan yang dihadapi oleh dalam software engineering atau rekayasa perang lunak adalah mengembangkan hardware komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data, serta bagaimana cara mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer. Nah, jadi mengembangkan hardware komputer yang sesuai dengan kebutuhan softwarenya itu, ya tantangannya. Serta bagaimana cara mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas. Jadi biayanya direndahkan, tapi kualitasnya dinaikkan. Nah, itu tantangan seperti itu. Solusi yang dapat diterapkan pada tantangan tersebut adalah software merupakan kunci faktor keberhasilan suatu usaha. Software dapat membedakan satu perusahaan dengan perusahaan saingnya. Sehingga dalam membuat software harus memperhatikan saingan perusahaan tersebut. Ya. Jadi di sini solusinya adalah membuat software yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya. Tidak sama. Nah, tantangan lainnya berkaitan dengan user power atau authority. User power authority ini berkaitan dengan pengguna bisnis dan pengguna individu sebagai pihak yang lebih kuat, berpengalaman dan selektif. Artinya pengguna klien ya di sini ya istilahnya. Klien itu punya power yang lebih besar daripada pengembang. Jadi ketika klien itu pengennya A, maka pengembang nih harus menuruti A itu. Nah, itu kita tangannya itu situ. Kemudian market share. Market share itu berkaitan dengan pesaing yang lebih agresif, inovatif dan banyak mengetahui. Contohnya persaingan antara Tokopedia, persaingan antara Lazada, Balapak dan sebagainya itu kan kayak Shopee dan sebagainya ya. Market share. Kemudian killer application, aplikasi yang lebih bisa diotomasi, interaktif, dinamis dan penuh gaya. Ya, jadi suatu aplikasi yang dapat istilahnya membunuh pesaing di sini ya, membunuh pesaing. Jadi misalkan apa ya? Kalau Anda perhatikan, misalkan persaingan antar Gojek dan Grab, tapi saya nggak pernah tahu Gojek dan Grab. Intinya adalah suatu aplikasi itu punya kayak fitur yang melebihi aplikasi pesaing lain, gitu loh. Ya. Contohnya dulu ya, ada POS dan ada JNT. Nah, JNT dulu menawarkan apa namanya? Yang antar jemput siapa ya? Ngambil dari itu, oh ya ini sih CNT juga. Tapi POS enggak toh. Nah, itu termasuk killer application. Apa ini? Kemudian tantangan lainnya anytime anywhere factor. Jadi faktor ini mengakomodasi aplikasi berbasis web dan lingkungan tanpa kabel serta peningkatan jumlah alat portable. Jadi intinya apa? Intinya adalah pada zaman sekarang itu software itu harus dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Ya, tidak terpaku oleh hardware ya. Karena sekarang tuntutannya seperti itu, maka harus ada peningkatan sejumlah alat portable. Contohnya ya HP smartphone kan bisa digunakan di mana-mana sekarang. Kemudian return on investment (ROI) factor. Nah, tantangannya adalah
perangkat lunak sekarang itu dipandang sebagai suatu investasi. Ya, suatu yang bernilai. Kemudian teknologi faktor. Teknologi baru dapat menambah keuntungan kompetitif yang penting jika digunakan dengan baik. Ya, jadi ada suatu kelebihan suatu software dibandingkan software yang lain. Itu adalah keuntungan kompetitif. Jadi bagaimana membuat suatu keunggulan dari suatu produk, suatu software terhadap produk lain atau software lain. Nah, itu adalah tantangan RPL. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa izin bertanya? Yes. Siapa nih? Anissa Nurul Azhar. Anissa Nurul Azhar. Oke, apa? Ya. Ini Pak, kenapa atau alasan sekarang ini perangkat lunak dipandang sebagai suatu investasi atau nilai? Oke, kenapa perangkat lunak dipandang suatu investasi atau nilai? Sekarang gini, kalau Mbak perhatikan, misalkan apa ya? Kalau diperhatikan, saya gambarkan aja ya. Baik, Pak. Daripada itu. Ini kelihatan nggak ini? Pain-painnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, siap. Kelihatan, Pak. Misalkan saya mau nyontohkan tapi kok itu ya. Kayak ini sih dulu itu sih. iPhone sama Android kalau nggak salah sih. Kalau Anda mungkin itu ya, saya contohkan aja. Kasusnya seperti ini. Misalkan produk A, misalkan ya, produk A. Ini produk B. Oke. Sama-sama memproduksi misalkan smartphone misalkan. Kemudian di produk A ini, si A ini itu mengembangkan suatu nggak usah besar-besar, suatu fitur, kemudian dia mematenkannya, paten, ya, menjadi hak paten dari A ini, ya, paham kan? Ya, nah hak paten ini atau software ini, fitur ini, itu akan bernilai ketika si B ini membeli ini. Nah, dia harus beli ini. Ya. Paham toh? Jelas? Karena si B ini belum punya fitur ini. Loh. Nah, software ini itu menjadi hak paten si A yang tidak memiliki si B. Nah, untuk menggunakan software ini atau fitur ini pada B, maka si B bisa atau harus membayar paten dari A. Nah, makanya ini disebut sebagai investasi. Investasi bagi A ya. Ya. Misalkan ada C misalkan. Si C juga ingin menggunakan teknologi ini, software ini. Maka si C juga harus membayar patennya kepada A. Sehingga nanti fitur ini bisa dipakai di B, bisa dipakai di C, dan sebagainya. Nah, itulah kenapa suatu perangkat lunak dapat dipandang sebagai investasi. Contohnya apa ya? Contohnya sebenarnya kalau di teknologi saya kurang tahu kasusnya ya. Kalau dulu itu pernah saingan antara Apple dengan Android ya kalau nggak salah. Apple dengan Samsung kalau salah. Apple itu mewakili iPhone, kemudian Samsung mewakili Android ya. Nah, kalau nggak salah dulu itu Samsung pernah membayar $2 miliar, tapi dia dibayar dalam bentuk koin. Nah, bayangkan itu bagaimana caranya. Kalau saya dulu dibawa dengan truk kalau salah. Nah, itu masalah apa saya lupa itu. Nah, gambarnya seperti ini artinya. Ya. Gambarnya seperti ini. Itu yang dimaksud perangkat lunak dipandang sebagai suatu investasi itu seperti itu.
Ya, jadi suatu software, suatu fitur itu ketika dipatenkan, kemudian akan digunakan oleh si A, si B, si C, atau pihak lain, ya dia harus beli paten ini, dan paten itu enggak gratis. Kalau sudah didaftarkan ke misalkan ke badan apa namanya kekayaan intelektual misalkan, nah itu harus bayar itu. Nah itu adalah apa namanya perangkulan sebagai suatu investasi. Contohnya apa ya? Baik Pak, terima kasih. Anda bisa cari sendiri ya contohnya ya. Misalkan contoh kasus perangkulan sebagai suatu investasi atau apa namanya kasus persengketaan hak paten di teknologi. Nah itu sih jelas di situ. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Yang tanya? izin bertanya. Oke, Mbak Zaro. Ya, saya izin bertanya untuk resiko apa sih untuk orang yang berkecimpung di dunia RPL gitu? Resiko apa orang yang berkecimpung di dunia? RPL. Dunia RPL. Dunia. Oke. Perlu dipahami bahwa di dunia RPL itu banyak sekali peran ya. Jadi bukan hanya itu. Mulai dari analis apa namanya? Analis sistem. Analis sistem itu berkaitan dengan dia apa namanya? Menggambarkan keinginan pelanggan atau keinginan klien untuk dapat diimplementasikan oleh programmer. Nah, itu analis sistem. Kemudian ada programmer, kemudian ada bisa ada desainer program dan sebagainya, desainer antarmuka dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan resiko apa sih? Nah, resikonya ya pertama bentar, saya bukakan materinya dulu, kayaknya ada itu. Sebentar ya. Berkaitan dengan itu. Salah. Ini dia. Berkaitan dengan ini tambahan aja ya. Nah, resiko apa sih yang yang meliputi atau yang terkait dengan ini ya, profesi-profesi dalam dunia RPL ya. Yang pertama berkaitan dengan kerahasiaan. Ya, confidence ya. Resikonya dia harus menjaga rahasia. Kalau misalkan suatu klien itu memberikan data yang dibutuhkan untuk membuat software yang khusus untuk klien itu. Nah, maka engineer atau pengembang ya harus menghormati rahasia itu. Kalau misalkan mereka tidak menghormati, yang pertama bisa dituntut. Ya, bisa dituntut itu. Yang kedua, kredibilitasnya rendah dari engineer itu, sehingga ya tidak laku. Ya. Kemudian berdasarkan kemampuan, ya kemampuan, resikonya adalah biasanya resikonya ya akan diserai suatu proyek yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, resikonya seperti itu. Jadi engineer mestinya tidak salah menggambarkan tingkat kemampuannya. Mereka mestinya tidak dengan sadar menerima pekerjaan di luar kemampuannya. Nah, resikonya berkaitan dengan kemampuan ya. Misalkan saya gambarkan, engineer itu kemampuannya cuma sampai 5. Tapi dia diserai proyek yang misalnya kompleksitasnya 10. Nah, resikonya adalah pertama tidak selesai. Ya, tidak selesai. Atau kalau misalkan selesai tidak sesuai dengan keinginan klien. Nah, itu juga akan menjelekkan nilai sistemnya, nilai softwarenya. Nah, kemudian intellectual property right, hak milik intelektual. Ya. Jadi engineer harus sadar akan hukum lokal yang mengatur penggunaan properti intelektual seperti hak paten tadi ya, hak paten, hak cipta dan sebagainya.
Mereka harus sama memastikan bahwa intellectual property klien harus dilindungi. Ya, ini juga berkaitan dengan kerahasiaan juga. Ya, kesalahan dalam pemakaian hak milik intelektual akan dituntut juga. Contoh tadi ya, ketika sudah suatu itu dipatenkan kemudian digunakan secara tidak resmi, maka itu akan dicap sebagai penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan hak ciptanya, hak patennya. Mereka bisa dituntut juga. Kemudian penyalahgunaan komputer. Jadi software engineer biasanya tidak menggunakan kecapan teknisnya untuk menyalahgunakan komputer orang lain. Ya, penyalahgunaan komputer dari data yang sepele maupun yang serius atau pembelian virus ya. Nah, resikonya apa ya? Resikonya pertama ya adalah merusak data, misalkan sumber data. Dan penyalahgunaan komputer data untuk bahan pembuatan software atau bahan pengembangan software bisa rusak atau hilang. Itu juga kan menghambat pengembangan atau malah menghentikan pengembangan itu, sehingga kita di perjanjian dengan klien bisa putus. Nah, itu adalah resiko-resikonya. Ya, beberapa resikonya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Any question? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Tadi mana ya? Tantangan ya? Tadi tantangan ya? Oke. Elemen kunci RPL. Apa sih kunci-kunci RPL? Yang pertama adalah kelayakan. Bagaimana menemukan solusi yang terbaik untuk suatu masalah sehingga dibuatkan software. Kemudian memaksimalkan nilai. Bagaimana memaksimalkan nilai dari solusi yang disediakan. Ya, memaksimalkan nilai dari solusi yang disediakan. Kemudian strategi yang efektif. Mengadopsi suatu strategi yang efektif untuk mengembangkan solusi. Contohnya misalkan strategi bisa pakai pengembangan perang lunak, SDLC dan sebagainya. Kemudian pemodelan, memilih perancangan atau gambaran visual dari tahap sebelum solusi sampai implementasi. Pemilihan model yang tepat untuk solusi masalah ini seperti apa? Itu juga harus dipikirkan. Jadi pertama adalah menemukan solusinya dulu dari suatu masalah. Kemudian setelah menemukan solusi adalah memaksimalkan nilai dari solusi itu. Jadi misalkan untuk memastikan memaksimalkan nilai bisa misalkan pakai SWOT, analisis SWOT dan sebagainya. Kemudian mengembangkan strategi yang cocok untuk solusi. Misalkan strateginya apa aja, mulai dari strategi pertama sampai strategi terakhir itu apa aja. Langkah-langkah ya intinya. Kemudian pemodelan. Model pengembangannya itu yang cocok untuk misalkan masalah itu apa. Itu ya. Itu adalah elemen kunci dari RPL. Any question? Ada pertanyaan? Any question? No, sir. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, Pak. Oke. Lanjut. Dimensi RPL. Nah, dimensi RPL. Apa sih dimensi? Dimensi RPL berkaitan dengan ruang lingkup RPL. Itu pembahasan RPL. Nah, ini ada 3 berkaitan dengan horizontal, vertikal, dan metodologis. Horizontal berkaitan dengan mengarahkan strategi untuk pemecahan masalah dan bagaimana mereka digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, dimensi horizontal berkaitan dengan model-model, pemilihan model-model seperti waterfall, prototype, spiral, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya ini, insya Allah. Kemudian dimensi vertikal berkaitan dengan strategi dan tahapan dari RPL itu sendiri. Ya, kalau ini modelnya, tapi di dalam model itu juga ada nanti tahapan strateginya. Contohnya adalah misalkan tahap studi kelayakan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, maintenance dan sebagainya. Ya. Kemudian dimensi metodologis mengacu pada teknik dan metode yang dapat menengahi implementasi untuk pemecahan masalah. Contohnya metodologi berorientasi objek, metodologi terstruktur, case tool, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah dimensi horizontal itu berkaitan dengan
modelnya, model apa yang akan dipilih untuk pengembangan software-nya nanti, bisa waterfall, bisa prototype, bisa spiral dan sebagainya. Kemudian vertikal, vertikal itu berkaitan dengan tahapan atau strategi yang akan diambil untuk mengembangkan suatu software. Ya, misalkan mulai dari tahapan kelayakan, ada analisis, ada perancangan, ada implementasi dan sebagainya. Dan metodologis itu berkaitan dengan teknik atau metode, misalkan berorientasi objek, berorientasi struktur dan sebagainya. Ya, oke. Jadi ini adalah modelnya, ini adalah tahapannya, ini adalah tekniknya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah jelas sih Mas ini. Mas apa ini? Oke, nah kita masuk ke sedikit ke materi berikutnya ini berkaitan dengan SDLC, System Development Life Cycle, tapi ke pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak atau pengembangan software menurut IEE itu adalah aplikasi sistematis, disiplin, dan pendekatan kuantitatif untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan dari suatu software. Dengan kata lain, software engineering merupakan suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap spesifikasi hingga tahap pemeliharaan. Ini ada itu nggak sih? Oke. Pentul, oke aja. Mulai dari tahap spesifikasi hingga tahap pemeliharaan. Ya, spesifikasi itu biasanya awal apa namanya, rekayasa, proses rekayasa. Sampai pemeliharaan, ini akhir. Ya. Dengan setelah digunakan untuk dengan tujuan membuat perangkat lunak yang tepat dengan metode yang tepat juga. Ya. Jadi intinya pengembangan perangkat lunak itu adalah membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap spesifikasi hingga tahap pemeliharaan dengan tujuan membuat perangkat lunak yang tepat dengan metode yang tepat pula. Itu adalah itu apa namanya, pengembangan perangkat lunak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu saja itu produknya sendiri. Ya, produknya itu mau apa tujuannya? Misalkan tujuannya mau A, ya, penjualan. Yang B, untuk transaksi biasa. Yang C, untuk pengambilan keputusan. Yang D, misalkan untuk apa namanya, promosi dan sebagainya ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah produknya dan softwarenya. Ya, beberapa jenisnya. Yang kedua adalah tujuannya itu untuk apa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah proses pengembangannya. Nah, prosesnya itu mau apa? Misalkan tadi dari spesifikasi sampai apa tadi? Pemeliharaan ya. Pemeliharaan. Nah, itu ngapain aja? Kemudian metodenya yang dipakai di setiap ini apa aja? Nah, itu adalah prosesnya. Oke. Kemudian terakhir ini. Terakhir. Nah, secara umum pengembangan perangkat lunak nanti akan dibagi menjadi 3 ini. Secara umum aja. Yang pertama, perencanaan. Jadi merencanakan suatu software. Merencanakan software itu mau ngapain sih? Mau dibuat apa sih? Mau tujuannya mau apa sih dan sebagainya. Kemudian nanti penggunanya siapa saja sih? Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk membuat softwarenya, data-data apa saja yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangannya. Desainnya seperti apa, kemudian nanti codingnya seperti apa, kemudian metodenya nanti pakai berorientasi objek atau berorientasi struktur, kemudian nanti akan dibentuk berbasis web atau berbasis desktop,
dan sebagainya. Kemudian pemeliharaan berkaitan dengan penyerahan kepada tiga ini. Penyerahan kepada klien, kemudian bagaimana memeliharanya ketika misalkan klien melaporkan adanya error atau kerusakan. Itu seperti apa. Nah, biasanya tiga ini. Tapi ada beberapa nanti metode seperti model-model seperti waterfall, prototype, spiral itu akan menggambarkan perencanaan itu lebih detail lagi. Kemudian menggambarkan pengembangan lebih detail lagi. Menggambarkan pemeliharaan lebih detail lagi. Nah, itu nanti tiap model beda-beda. Ya. Tapi intinya untuk pengembangan pramuka itu secara garis besar ada perencanaan, ada pengembangannya, kemudian ada pemeliharaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita selesai? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Referensinya dari Simarmata, Janer, kemudian dari Pressman, dari Somerville. Anda bisa cari bukunya di Perpus. Perpus buka belum ya? Oh, Perpus sudah buka. Jadi Anda bisa pinjam bukunya atau cari internet bisa. Oke, segini saja pertemuan kita. Kita lanjutkan. Tapi tergantung Bu Rostika ya. Kalau beliau mengambil Kamis berarti saya Jumat. Kalau beliau ngambil Jumat berarti saya Kamis gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Mantap semua. Kelas. Main gimana ya? Dik. Lur. HP ku mati, Lur. Cas lah. Mati, Lur. Saya urip kok.